Halo semuanya, selamat datang kembali di ulasan sejarah kita. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah momen yang krusial banget, fase transisi Indonesia dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin. Kita akan lihat bareng-bareng gimana benturan ideologi dan manuver militer di masa itu membuktikan kalau ambisi yang terlalu besar seringkali menuntut harga yang sangat-sangat mahal. Kita mulai dengan satu pertanyaan penting. Coba bayangin deh, dua bapak pendiri bangsa kita yang tadinya berjuang bahu-membahu, kok tiba-tiba bisa jadi lawan politik yang berseberangan banget? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar setelah kemerdekaan berhasil direbut? Oke, kita masuk ke bagian pertama, retaknya visi Dwi Tunggal. Kalau kita bedah, konflik intinya itu benar-benar filosofis. Soekarno antipati banget sama gagasan negara federal. Dia khawatir sistem kayak gitu cuma bakal jadi celah buat Belanda masuk lagi. Dan ujung-ujungnya bikin daerah-daerah pada misah. Makanya, bagi dia kekuasaan itu harus terpusat. Tapi di sisi lain, Bung Hatta ini kan orangnya pragmatis banget. Beliau yakin betul kalau negara kepulauan segede Indonesia tuh butuh desentralisasi. Tujuannya apa? Ya supaya ekonominya merata dan gak ada ketimpangan sosial yang ekstrim. Nah, angka-angka di sini nunjukin kalau kekhawatiran Hatta itu 100% terbukti. Coba kalian perhatiin ketimpangannya. Waktu itu, Sumatera nyumbang lebih dari 50% pendapatan ekspor nasional, sementara Jawa cuma sekitar 17%. Tapi coba tebak fokus pembangunannya lari kemana? Hampir semuanya numpuk di Jawa. Jelas aja daerah-daerah di luar Jawa merasa dipinggirkan, dan ini memicu gelombang kekecewaan yang luar biasa besar ke pemerintah pusat. Kekecewaan Nerak ini dirangkum dengan sangat tajam sama Hatta lewat tulisannya Demokrasi Kita. Intinya, dia ngelihat ambisi revolusioner Soekarno itu pelan tapi pasti malah membawa kehancuran secara struktural. Saking mentoknya, pada 1 Desember 1956, Hatta ngambil keputusan yang bersejarah banget buat mundur dari kursi wakil presiden. Bayangin rem utama yang selalu ngimbangin langkah-langkah Soekarno akhirnya resmi dilepas. Lanjut ke bagian kedua, manuver militer Jenderal Nasution. Dengan mundurnya Hatta, militer mulai ngelihat celah nih. Waktu itu mereka udah benar-benar capek dan frustrasi diintervensi sama politisi sipil. Puncaknya ada di 17 Oktober 1952, waktu Jenderal Nasution sampai ngelakuin langkah super ekstrim. Dia ngerahin tank dan ngarahin moncong meriam langsung ke Istana Merdeka, cuma buat nuntut parlemen dibubarin. Awalnya sih Nasution dipecat gara-gara manuver ini, tapi Soekarno akhirnya sadar kalau dia sangat butuh kekuatan militer. Jadi Nasution ditarik kembali di tahun 1955. Dari kembalinya Nasution ini, muncullah sebuah konsep yang namanya doktrin jalan tengah. Ini bukan sekedar kebijakan biasa loh, tapi ini benar-benar pergeseran struktural yang besar. Militer jadi bisa nancepin pengalaman mereka langsung ke dalam mesin politik dan ekonomi negara. Jadi sejak saat itu, militer bukan lagi sekedar alat pertahanan aja, tapi udah bertransformasi jadi salah satu pemain politik utama di Indonesia. Kita masuk ke babak selanjutnya, lahirnya demokrasi terpimpin. Kalian harus tahu kalau di fase ini Soekarno tuh udah muak banget sama sistem kabinet tahun 50-an yang isinya coba ribut dan jatuh bangun terus. Buat dia, partai-partai politik yang ada itu ibarat penyakit yang dibawa dari demokrasi impor. Solusi radikal menurut beliau, bongkar habis sistem parlementernya. Terus pusatin semua pemikiran dan pengambilan keputusan di satu orang, ya di dirinya sendiri. Proses meluncurnya negara ini ke arah otoritarianisme itu cepet banget. Setelah militer menumpas gerakan daerah kayak PRRI dan Permesta, Soekarno jadi punya semacam amunisi moral dan politik buat bertindak. Tanggal 5 Juli 1959, dia keluarin dekret presiden yang menandai mulainya era demokrasi terpimpin. Dan nggak sampai setahun kemudian, parlemen hasil pemilu dibubarin, terus partai-partai oposisi juga dilarang secara total. Kekuasaan absolut saat itu udah mutlak dipegang sama Soekarno. Sekarang kita lihat bagian keempat, keseimbangan semu Soekarno. Walaupun kelihatannya berkuasa penuh, posisi Soekarno itu sebenarnya ibarat lagi jalan di atas tali tipis yang rapuh banget. Buat mertahanin kekuasaannya, dia mining strategi yang super berisiko, menyeimbangkan dua kubu yang saling bermusuhan. Di satu sisi, dia butuh senjata militer untuk keamanan. Tapi karena takut digulingkan oleh militer, dia butuh banget kekuatan penyeimbang. Makanya dia merangkul PKI untuk dapat dukungan massa besar-besaran demi ngelegitimasi revolusinya. Terus gimana caranya supaya dua faksi ini nggak saling serang di dalam negeri? Jawabannya, ciptakan krisis eksternal. Soekarno meluncurkan kampanye luar negeri yang super agresif kayak Operasi Trikora dan Ganyang Malaysia. Taktik ini cerdik tapi bahaya,
Kenapa? Karena ini berhasil nyatuin rakyat, bikin militer sibuk di daerah perbatasan, dan sekalian ngasih ruang buat massa untuk terus ngobarin api revolusi tanpa harus bentrok satu sama lain. Dan akhirnya kita tiba di bagian penutup, harga sebuah ambisi politik. Coba perhatiin fakta di sini yang lumayan bikin miris. Ironi terbesar dari era kekuasaan mutlak ini adalah siapa yang pada akhirnya jadi korban. Soekarno nggak cuma targetin musuh-musuh revolusi asing loh, dia secara sistematis malah menjarain rekan-rekannya sendiri tanpa lewat proses pengadilan. Mantan Perdana Menteri Sultan Syahrir sampai meninggal dengan status tahanan. Tokoh agama sekelas Buya Hamka, jurnalis pemberani kayak Mohtar Lubis, sampai seniman besar Pramudia Anantatur, semuanya dibungkam dan dipenjara cuma karena berani ngeritik arah revolusi sang presiden. Jadi kita sampai di satu kesimpulan yang bikin merinding. Dengan kondisi ekonomi yang lagi hancur-hancuran saat itu, ditambah tokoh-tokoh bangsa yang kritis malah dikurung di balik jeruji besi, keseimbangan buatan antara militer dan PKI ini sebenarnya cuma nunggu waktu buat meledak. Dan seperti yang kita tahu, bom waktu itu pada akhirnya meledak, membuka panggung buat tragedi paling kelam di negara kita pada tahun 1965. Ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungin. Ketika seorang pemimpin ngorbanin demokrasi, bahkan teman-teman seperjuangannya sendiri, demi yang namanya revolusi, sebetulnya berapa lama sih ilusi stabilitas itu bisa bertahan sebelum akhirnya hancur lebur? Pikirin baik-baik ya. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.